Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sali. Belajar matematika seru. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, kalian tahu tidak apa itu persen? Persen sama aja dengan presentase atau per 100 dengan simbolnya adalah seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, 2 per 100 artinya pecahan ini berpenyebut 100. Artinya kalau 2 per 100 sama dengan 2%. Berikutnya 15 per 100. Kira-kira berapa ya? 15 per 100 itu sama aja dengan 15%. Berikutnya 20 per 100. Itu artinya sama dengan 20%. Nah, gimana? Dari ketiga contoh ini, lebih mudah bukan memahami persen dalam bentuk pecahan biasa? Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh lagi ya. Oke, Bapak punya sebuah pecahan 50 per 100. Jadi, berapa persen ya kalau 50 per 100? Ya, 50 per 100 sama dengan 50%. Berikutnya yaitu 72 per 100 sama dengan 72%. Berikutnya lagi 80 per 100. Itu artinya sama dengan 80%. Nah, dari keenam contoh ini, lebih mudah bukan memahami konsep dari persen. Ingat ya, persen itu adalah per 100. Jadi, ketika ada sebuah pecahan biasa yang berpenyebut 100, maka pembilangnya jadikan angka persennya. Contohnya yang pertama yaitu 2 per 100. Dengan penyebutnya adalah 100 dan pembilangnya adalah 2. Maka 2 per 100 menjadi 2%. Nah, coba perhatikan lagi contoh yang terakhir, yaitu 80 per 100 dengan penyebutnya adalah 100 dan pembilangnya adalah 80. Maka 80 per 100 sama dengan 80%. Nah, mudah kan konsep dari sebuah persen? Oke, untuk lebih mudahnya lagi bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Yuk kita mulai. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 100. Contohnya berikut. Bapak punya sebuah pecahan yaitu 1 per 2 atau setengah. Nah, tahu dong 1 per 2 adalah pecahan apa? Ya, betul sekali. 1 per 2 adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini kita ubah menjadi persen. Ingat ya, persen itu adalah per 100. Artinya menyebutnya 100. Jadi ketika ada sebuah pecahan 1 per 2 dengan penyebutnya adalah 2 dan pembilangnya adalah 1, maka kita ubah dulu agar penyebutnya menjadi 100.
Nah, kira-kira 1/2 penyebutnya adalah 2. 2 ini kita ubah yuk agar menjadi 100. Kira-kira penyebut 2 ini kita kalikan berapa ya agar menjadi 100? Coba berapa? Ya, betul sekali. Kita ubah dengan cara kalikan dengan 50. Dan ketika penyebutnya dikalikan dengan angka 50, maka pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 50. Maka 1/2 kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 50. Maka menjadi 50/100. Nah, coba ingat-ingat contoh yang pertama. Masih ingat tidak? Kalau penyebutnya sudah 100, maka bentuk persennya adalah tinggal kalian lihat pembilangnya. 50/100 maka sama dengan 50%. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba kerjakan contoh berikutnya yuk. Bapak punya sebuah pecahan, yaitu 3/25 dengan pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 25. Nah, kita coba yuk. Lihat, perhatikan pembilangnya, penyebutnya adalah 25. Nah, penyebut ini kita ubah agar menjadi 100. Kira-kira 25 ini kita kalikan berapa ya agar menjadi 100? Nah, betul sekali. Kita kalikan dengan 4. Ketika penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. Nah, yuk kita selesaikan pecahan berikut. 3 kali 4 adalah 12. Kemudian 25 dikalikan 4 adalah 100. Maka pecahan 3/25 menjadi 12/100. 12/100. Nah, sudah bisa kan 12/100 menjadi persen? Jadi 12/100 bentuk persennya adalah 12%. Nah, berikutnya adalah 0,8. Nah, masih ingat tidak? 0,8. Ini bentuk pecahan apa ya? 0,8. Ya, betul sekali. 0,8 ini adalah bentuk pecahan desimal. Nah, masih ingat tidak bentuk pecahan desimal ini? Jadi, sebelum kita ubah menjadi persen, bentuk desimal ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, masih ingat tidak pertemuan sebelumnya? Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Coba perhatikan, 0,8 di belakang koma ada berapa angka ya? Ya, ada satu angka, yaitu angka 8. Masih ingat ya? Kalau di belakang komanya ada satu angka, maka diubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya adalah 10. Jadi 0,8 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/10. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, yaitu 8/10 dengan penyebutnya adalah 10. Nah, bisa kan kita ubah agar penyebutnya ini menjadi 100. Penyebutnya 10. Kita kalikan berapa ya agar menjadi 100? Ya, kita kalikan dengan 10. Jadi penyebutnya kita kalikan 10, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 10. Nah, jadi berapa ya? 8/10 masing-masing kita kalikan dengan 10.
Maka hasilnya adalah 8 kali 10 sama dengan 80. Kemudian 10 dikali 10 adalah 100. Jadi pecahan 8/10 menjadi 80 per 100. Nah, sudah dong. Jadi 8/100 diubah dalam bentuk persen menjadi 80%. Nah, dari ketiga contoh ini jadi lebih mudah kan memahami cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, berikutnya kita akan belajar cara mengubah pecahan persen menjadi biasa dengan yang paling sederhana. Contohnya, di sini Bapak punya sebuah persen yaitu 50%. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, masih ingat kan ketika tadi di awal kalau 50% maka menjadi berapa ya? Ya, jadi 50/100. Nah, kita ubah 50/100 ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Coba perhatikan 50/100. Nah, di atas ada satu angka 0. Di bawah juga ada angka 0 juga. Maka bisa kita langsung coret angka 0-nya. Di atas yaitu 50, 0-nya kita coret 1. Maka di bawahnya juga kita coret 1. Jadi untuk mempermudah ya, jadi 50/100 menjadi 5/10. Kemudian, sudah paling bentuk sederhana belum? Apa masih bisa disederhanakan lagi? 5/10. Kira-kira kita sederhanakan dengan cara membagi. Kira-kira dibagi berapa ya pembilang dan penyebutnya agar menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana? Ya, masing-masing kita bagi dengan 5. Jadi pembilangnya adalah 5. Kita bagi dengan 5. Kemudian penyebutnya adalah 10. Kita bagi juga dengan 5. Jadi 5 kita bagi dengan 5 sama dengan 1. Kemudian 10 kita bagi dengan 5 sama dengan 2. Jadi 5/10 menjadi 1/2. Jadi 50% kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana menjadi 1/2. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikutnya. Bapak punya sebuah persen yaitu 24%. Nah, 24% ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 24% sama dengan 24/100. 24/100 kira-kira kita masih bisa disederhanakan lagi enggak ya? Nah, untuk menyederhanakan ingat ya, kita dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kira-kira 24/100 masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan berapa ya? Agar menjadi yang paling sederhana. Ya, masing-masing bisa kita bagi dengan angka 4. Jadi pembilangnya 24 kita bagi dengan 4. Kemudian penyebutnya 100 kita bagi juga dengan 4. Maka hasilnya adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian 100 kita bagi dengan 4 sama dengan 25. Maka hasilnya adalah 6/25. Jadi bentuk persen 24% kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana menjadi 6/25.
Nah, gimana adik-adik? Mudah bukan cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa dengan yang paling sederhana? Yaitu dengan caranya persennya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian kita sederhanakan. Dan ingat ya, cara menyederhanakan sebuah pecahan biasa yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, demikianlah kita belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan persen menjadi biasa. Nah, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.